Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gesman Jalawala. Saya mahasiswa UT Pokjar Ida Negawo semester 7. Pada kesempatan ini saya akan melakukan yaitu praktikum IPA, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun makhluk hidup yang kita amati pada kesempatan ini salah satu makhluk hidup yang kita amati pada kesempatan ini yaitu tanaman pisang. Yang mana kita ketahui tanaman pisang ini merupakan tanaman yang mana memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat bisa bergerak dan selanjutnya bisa bernafas dengan melalui stomata pada daun, yang mana kita bisa lihat pada daunnya ini. Selanjutnya pada pohon pisang ini yaitu perlu makanan, yaitu dia membutuhkan makanan dengan nutrisi yang ada pada tanah di mana dia berada. Misalnya kan di dalam akar-akarnya ini. Jadi akarnya itulah yang bisa nutrisi tersebut sehingga dia bisa berkembang dan tumbuh sehingga dari kecil menjadi besar. Ini merupakan ciri-cirinya yaitu bisa berkembang dari kecil. Awalnya tadi yang kecil, sekarang yang agak lumayan besar. Di sini yaitu merupakan ciri-ciri yang termasuk ciri-ciri berkembang tadi, dia dari kecil membesar hingga dia bisa berbuah. Inilah jenis buahnya, sehingga buahnya ini nanti bisa kita nikmati dan bisa kita makan. Teman semuanya, tumbuhan selanjutnya yang akan kita mati yaitu pohon kelapa. Yang mana kita lihat pohon kelapa ini dia sudah tumbuh besar sehingga dia dapat berbuah. Yang mana awalnya pohon kelapa ini dari terbuat atau dia yang mana dia berawal dari tunas. Dapat kita lihat tunasnya, contohnya. Jadi teman-teman, inilah tunas pohon kelapa. Jadi awalnya dia itu dari tunas hingga hingga berdaun sampai berbatang dan membentuk sebuah pohon kelapa. Jadi ciri-ciri makhluk hidupnya ini dia dapat bernapas dengan menggunakan daunnya, yang menggunakan stomata yang ada pada daunnya, dan dia bisa makan dengan menggunakan nutrisi yang ada pada tanah yang ada di bawah akarnya. Oke teman-teman, adapun tumbuhan selanjutnya yang akan kita amati yaitu tanaman talas. Dapat kita lihat bahwasanya tanaman talas ini bisa termasuk jenis ciri-ciri makhluk hidup yang mana dia bisa bergerak, yaitu mengarah ke arah sinar matahari. Yang keduanya, dia juga bisa bertumbuh dan berkembang, yang mana dia awalnya hanya satu batang dan makin lama berkembang sehingga dia makin banyak deh. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengamati tumbuhan yaitu singkong atau bulu gowirio dalam bahasa daerah Niasnya. Nah, di sini dia termasuk jenis ciri-ciri makhluk hidup yang mana dia bisa bergerak mengarah cahaya sinar matahari. Dan yang selanjutnya dia bisa makan dengan menyerap nutrisi yang ada pada tanah di mana ada akarnya berada. Dan untuk selanjutnya dia bisa tumbuh dan berkembang dari kecil hingga besar dan daunnya bisa dimakan. Oke teman-teman, tumbuhan selanjutnya yang akan kita mati yaitu tumbuhan putri malu. Jadi teman-teman, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang tertera pada bunga putri malu ini, salah satunya yang paling menonjol adalah peka terhadap rangsangan. Dapat kita buktikan yaitu dengan kita sentuh, wing. Nah, dia langsung loyo begitu saja. Jadi itulah yang membuktikan bahwasanya dia itu termasuk jenis makhluk hidup. Oke teman-teman, tumbuhan yang terakhir akan kita amati yaitu bunga melati. Yang mana bunga melati ini termasuk jenis ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dia dapat bergerak, yang mana dia bergerak di mana arah sinar matahari atau cahaya matahari. Yang selanjutnya yaitu dapat bernafas dengan menggunakan stomata yang ada pada daun hijaunya ini. Dan dia juga perlu makan, yang mana dia menyerap nutrisi yang ada pada akarnya atau yang ada pada baskom-baskom ini. Oke, selanjutnya dan dia bisa tumbuh dan berkembang, yang mana dari kecil hingga membesar dan dia bisa berbunga
bunga yang cantik seperti ini guys. Oke, sekian. Oke teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan kita yang mana dari awal, pertengahan hingga telah berakhir pada bunga melati, jadi dapat kita buktikan bahwasanya hewan dan tumbuhan itu termasuk jenis ciri-ciri makhluk hidup. Sekian saja pengamatan kita pada sore hari ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan melakukan pengamatan yaitu pada hewan. Salah satunya hewan yang kita amati pada kesempatan ini yaitu ikan lele. Yang mana ikan lele itu termasuk jenis makhluk hidup. Dapat kita lihat dari ciri-ciri yang mana dia bisa bernafas dengan menggunakan insang. Dan selanjutnya dia juga bisa makan. Dapat kita lihat di sini ikan lele itu bisa memakan makanan yang mana kita akan melempar makanannya itu pelet, dia akan memakan. Nah, jadi mereka Di sini kita bisa melihat mereka saling berebutan, yaitu merebut makanan yang akan kita lempar. Nah, ikan lele ini juga termasuk jenis ciri-ciri makhluk hidup yang mana dia bisa berkembang. Oke, teman-teman, hewan selanjutnya yang akan kita amati yaitu kucing. Dapat kita ketahui bahwasanya kucing ini termasuk jenis-jenis makhluk hidup yang mana kucing ini dapat bergerak. Kita bisa tahu bahwasanya kucing ini bisa bergerak, dia bisa berjalan kan. Selanjutnya dia juga bisa berkembang biak dengan melahirkan. Nah, itu kan kucing ini sangat imut kan, teman. Adapun hewan yang akan kita amati selanjutnya yaitu bekicot. Bekicot ini termasuk jenis makhluk hidup yang mana dia dapat bergerak. Hanya saja pergerakannya itu sangat lamban. Nah, ini yang namanya. Oke teman-teman, bekicot ini termasuk ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya meskipun geraknya lamban asalkan tujuannya pasti. Ini dapat kita ambil dari bekicot tersebut. Nah, bekicot ini termasuk juga jenis-jenis makhluk hidup yang mana dia bisa berkembang biak dengan bertelur. Jadi teman-teman, inilah contoh perkembang biakannya yang mana dari 1, 2, 3 dan bahkan begitu banyak lah. Mungkin ini hanya beberapa contoh yang bisa kita ambil dokumentasinya dan masih banyak lagi di semak-semak sana. Teman. Ya, jongkok. 1, 2, 3, action. Oke teman-teman, adapun kita melakukan juga pada saat ini kelanjutan dari video yang tadi yang mana mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Di sini kita akan mengamati yang namanya ayam. Ayam ini termasuk jenis makhluk hidup yang mana dia dapat bergerak. Kita bisa buktikan dia bisa bergerak dan makan, dan bahkan bisa berkembang biak dengan bertelur. Nah, sehingga ayam-ayam ini dari satu induk jantan, satu induk betina disatukan menjadi. Jadi video kita yang tadi agak terhalang sedikit karena ada gangguan dari anak kecil. Jadi untuk selanjutnya ayam-ayam itu bisa berkembang biak dengan bertelur yang mana dari 1 menjadi 2 dan bahkan lebih banyak. Oke teman-teman, hewan selanjutnya yang akan kita mati yaitu kelinci. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini juga kita akan mengamati yang namanya kelinci. Jadi kelinci ini termasuk jenis-jenis makhluk hidup yang mana dia bisa bergerak, bahkan bisa makan, bahkan bisa berkembang biak dengan melahirkan. Dan juga kelinci ini sangat imut teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja pengamatan kita pada sore hari ini, itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Next time lagi.